刃を抜けたりなんかしない。行くぞてめえら。覚悟またOke guys, balik lagi dengan admin di sini. Dalam video kali ini, admin akan memberikan alur cerita dari anime Angel Beats season 1-nya. Dalam anime ini mengisahkan tentang perjuangan para pemuda-pemudi di dunia lain setelah mereka kehilangan nyawa. Karena ketika di dunia, mereka merasakan ketidakadilan dengan keadaan mereka. Di mana hampir semua orang di sini memiliki masa lalu yang kelam yang cukup pahit jika dirasakan langsung. Mereka di sini ada untuk mencari keadilan kepada dewa, tapi dengan dibalut komedi, anime ini menurut admin wajib kalian tonton minimal 1 kali seumur hidup biar kalian bisa merasakan dan bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Anime ini akan memberikan kita sebuah pelajaran hidup yang sebenarnya. Pokoknya kalian harus tonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan feel-nya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini biar tembus ke 100.000 subscriber tahun ini guys, come on! Silahkan kalian komen makanan kesukaan kalian selama Ramadan ini, biar admin tahu makanan kesukaan kalian itu apa aja. Oke, bersihkan pikiran, atur posisi rebahan, kita langsung aja gaskan. Let's go! Cerita dimulai ketika pria yang bernama Otonashi tiba-tiba terbangun di tempat yang asing. Dia melihat di depannya ada seorang gadis yang sedang membidik seorang gadis lainnya. Dia berkata kalau gadis itu adalah malaikat yang harus dibunuh. Karena saat ini mereka semua sedang berada di dunia setelah kematian. Otonashi yang tidak ingat apapun sebelum sampai ke dunia ini pun merasa bingung dengan situasinya saat ini. Bahkan dia diajak bergabung dengan grup Shindata Maruka Sensen oleh gadis tersebut supaya bisa membunuh gadis malaikat di sana. Karena menurutnya jika mereka tidak melakukan apapun maka dewa akan meniadakan jiwa orang tersebut di dunia ini. Tapi karena terlalu tiba-tiba, Otonashi di sini tidak langsung percaya begitu saja. Lalu ketika rekan gadis yang bernama Yuri ini datang, Otonashi di sini langsung pergi dan menemui gadis lugu dan polos biasa yang sedang diincar oleh Yuri tadi. Setelah mengobrol dengannya, Otonashi di sini semakin merasa kesal karena dia seperti dipermainkan oleh orang-orang di sini. Terlebih dia kehilangan ingatan juga di sini. Tiba-tiba si gadis malaikat itu berkata kalau dunia ini adalah tempat setelah kematian. Karena Otonashi di sini tidak percaya, si gadis ini pun langsung menusuk Otonashi dengan senjatanya. Besoknya, Otonashi di sini langsung terbangun dan kaget karena dia langsung ditusuk begitu saja kemarin. Meskipun dia merasa ini seperti mimpi, tetapi bekas tusukan di bajunya itu asli adanya. Tidak lama dari itu, ada seorang pria yang datang sambil membawa tombak sabit. Dia merasa tidak terima dengan perlakuan Otonashi karena menyepelekan ajakan Yuri yang biasa disebut dengan Yuri P kemarin. Akhirnya, Otonashi di sini dikombo-wombo combro 100 hit oleh pria tersebut. Karena ini adalah dunia setelah kematian, maka Otonashi di sini bangkit kembali setelah beberapa menit walaupun dia telah mati. Dia merasa semakin aneh dengan keadaan ini lalu berniat mencari orang dewasa di sekitar. Tetapi dia tidak bisa menemukannya satupun dan saat ini dia akan memasuki ruangan Capsec. Tiba-tiba tidak lama dari itu Otonashi kembali sadar dan dia saat ini berada di markas Yuri P dan yang lainnya. Mereka sedang meributkan nama yang cocok untuk perkumpulan kelompok ini, tapi mereka tidak kunjung menemukan nama yang cocok untuk perkumpulan orang-orang yang sudah meninggal di sini. Otonashi di sini berkata kalau dia tidak ingin menjadi sekutu mereka dan ingin dimurnikan saja, lalu direinkarnasikan kembali. Tapi yang Otonashi tidak tahu adalah reinkarnasinya bisa saja dia bukan menjadi manusia lagi, sebab banyak makhluk hidup di dunia ini, bisa jadi dia menjadi binatang ataupun tumbuhan. Mendengar itu Otonashi di sini ragu apakah dia ingin dimurnikan atau tidak jika hasil akhirnya seperti itu. Pada akhirnya nama kelompok mereka menjadi seperti semula, yaitu Shinda Sekai Sensen atau kita sebut saja SSS. Jadi agar mereka tidak dilahirkan kembali menjadi makhluk hidup seperti binatang dan yang lain, kelompok Triple S ini ingin meniadakan malaikat itu dan menguasai dunia ini. Dan saat Otonashi akan menerima tawaran dari kelompok SSS ini, tiba-tiba orang yang melakukan 100 hit kepada Otonashi datang kembali. Lalu setelah mendengar semua penjelasan dan perkenalan semua anggota SSS, akhirnya Otonashi di sini menerima tawaran untuk bekerja sama dan melawan malaikat supaya bisa terus bertahan di dunia ini.
Kemudian Otonashi dan Yuripe di sini mengobrol di atap sekolah sambil melihat para siswa dan orang-orang lainnya yang melakukan kegiatan seperti eskul dan lain-lain. Yuripe di sini menjelaskan kalau Otonashi tidak boleh mengikuti kegiatan mereka karena bisa saja Otonashi langsung ditiadakan oleh dewa. Yuripe juga berkata kalau mereka itu tidak lebih hanya NPC biasa. Meskipun bisa saja mengobrol langsung dengan mereka, tetapi Yuripe di sini tidak menyarankan Otonashi untuk berbicara dengan mereka mengenai misi penghapusan malaikat. Diketahui juga umur dari para manusia yang ada di sini tidak akan bertambah, dan Otonashi juga baru mengetahui kalau si malaikat itu memang seperti ketua di sekolah ini. Karena Yuripe dan kelompok SSS dari awal tidak mengikuti kegiatan sekolah, jadi mereka tidak bisa direinkarnasikan. Awalnya mereka hanya diberikan peringatan saja, tetapi lama-kelamaan setelah kelompok SSS ini menyerang malaikat, akhirnya si malaikat juga membalasnya agar semua jiwa di sekolah ini bisa ditiadakan menurut Yuripe. Alasan kenapa Otonashi ditikam juga oleh malaikat itu karena memang salah si Otonashi yang tidak percaya ini adalah alam lain. Jadi si malaikat hanya membuktikan kepada Otonashi kalau ini merupakan dunia lain. Meskipun tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang dijelaskan oleh Yuripe, tetapi Otonashi di sini akan tetap mengikuti alur ini sampai ingatannya kembali. Di sana hampir semua anggota telah berkumpul untuk melakukan misi terbaru yang dinamakan Operasi Tornado, di mana Yuripe memerintahkan semua orang untuk mengambil sumber makanan dari para siswa lainnya di kantin. Mendengar itu, Otonashi kaget karena dia mengira misi ini akan lebih berbahaya, tetapi ternyata misi ini tidak lain hanya mencuri makanan saja. Terlebih mereka semua dibekali senjata yang berbahaya. Tapi pria yang bernama Noda kembali memperingatkan Otonashi untuk tidak membantah perkataan Yuripe lagi. Misi ini akan dilaksanakan pada pukul 18.30, dan Yuripe di sini menempatkan posisi Otonashi di tempat yang relatif aman dengan dua orang lainnya. Jika sampai mereka dihadang oleh malaikat, maka mereka harus menembak agar rekan-rekan yang lainnya bisa membantu menyerang. Dan operasi tornado pun dimulai. Start! Semua orang di sini telah sampai di pos masing-masing dalam misi kali ini. Tugas pengalihan para siswa dan para malaikat kini diberikan kepada Iwasawa yang melakukan sebuah konser yang cukup besar dengan 3 personel lainnya. Bisa dikatakan kalau grup band dari Iwasawa di sekolah ini cukup terkenal, jadi hampir semua siswa menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Iwasawa. Di sisi lain si malaikat di sini mendekati pos dan Otonashi. Melihat itu, Otonashi yang awalnya ragu untuk menembak karena dia merasa tidak tega. Tapi melihat kejadian sebelumnya di mana dia ditikam dengan sadis, akhirnya si Otonashi menembak dan mengenai perut si malaikat. Meskipun begitu, si malaikat di sini tetap maju dan memojokkan Otonashi. Untungnya berkat suara tembakan itu, para rekannya pun datang dan membantu Otonashi. Di saat Iwasawa konser dengan heboh, para anggota SSS di sini sibuk melawan malaikat yang mempunyai skill pertahanan dan tidak bisa ditembus oleh senjata api. Hingga akhirnya pengeluaran waktu dari Otonashi dan yang lainnya berhasil membuahkan hasil, di mana tiket makanan dari para siswa bertebaran saat konser berakhir. Tapi Otonashi di sini merasakan sesuatu yang cukup mengganggu karena si malaikat hanya berdiam diri saja setelah itu. Selanjutnya, hasil dari konser tadi dinikmati oleh semua orang dan makan bersama di kantin dengan tiket tersebut. Otonashi di sini hanya bisa mengikuti alur sampai dia mengetahui informasi yang cukup tentang kebenaran dunia ini. Selanjutnya, kelompok SSS membutuhkan suplai senjata baru supaya mereka bisa melawan malaikat lagi. Dan Yuripe telah membentuk pasukan khusus untuk membuat senjata di dalam ruang bawah tanah. Otonashi di sini awalnya terkejut karena mereka mempunyai markas besar penyuplai senjata di ruang bawah tanah agar si malaikat tidak bisa mendeteksinya. Lalu Yuripe di sini menelepon kepada mereka untuk menonaktifkan semua jebakan karena kelompok SSS akan menuju ke sana. Ternyata tempat masuknya ada di dalam gedung olahraga dan setelah memasuki pintu utama, di sana sudah ada Noda yang berpose keren menyambut kedatangan teman-temannya. Tapi respon teman-temannya malah seperti biasa, Noda di sini belum bisa menerima keberadaan Otonashi, namun tiba-tiba melihat itu, Yuripe dan yang lainnya sadar kalau jebakan ini telah aktif kembali. Itu menandakan kalau si malaikat telah sampai ke sini untuk menemui lokasi rahasia suplai guil senjata. Terlebih lagi, semua jebakan ini hanya dibuat untuk memperlambat gerakan si malaikat saja yang terlalu kuat. Mau tidak mau, mereka harus tetap pergi ke dalam dengan jebakan yang masih aktif supaya suplai senjata mereka aman dan bisa menghadapi si malaikat lagi. Benar saja, baru beberapa langkah mereka berjalan, jebakan untuk menghalau malaikat malah aktif. Akibatnya, si Megane Takanashi menjadi korban ayam geprek oleh bola batu. Meskipun dia meninggoy, tetapi semua orang tidak khawatir sebab dia akan bangkit kembali di alam kematian ini.
Hinata di sini menghibur Otonashi kalau dia awalnya bersikap seperti Otonashi ketika melihat teman-temannya tewas. Tetapi, これなのか。 selanjutnya saat masuk ke dalam sebuah ruangan sempit, Oyama lupa kalau ruangan ini mempunyai jebakan penutup otomatis sehingga membuat Otonashi kesal. Ternyata di dalam ruangan ini ada jebakan lain, yaitu laser paling tajam di dunia. Di ruangan ini, Matsushita yang menjadi korban karena badannya terlalu besar. Oyama yang melihat Matsushita menjadi potongan sushi langsung menjadi mual. Meskipun begitu, Hinata kembali berkata kalau dia pasti akan hidup kembali. Lagi-lagi, Otonashi dibuat kesal oleh Oyama karena dia lupa ada jebakan lain di ruangan ini. Alhasil, Tike mencoba menahan langit-langit selagi teman-temannya pergi. Terjadilah ayam geprek part 2 di sini kepada Tike. いやだから大丈夫だって。 Lagi dan lagi, Oyama lupa ada jebakan di ruangan ini. Untungnya, Shina bertindak cepat, jadi mereka bisa menggantung. Otonashi di sini langsung disuruh memanjat ke atas karena Yuripe merasa keberatan di sini. Tapi ketika memanjat, Otonashi di sini bingung harus memegang kemana di tubuh Yuripe. Setelah berhasil memanjat, Hinata yang awalnya juga naik, namun dia salah memegang ke bagian sensitif Yuripe, jadi dia langsung ditendang keluar. Fujimaki di sini kagum dengan Otonashi yang bisa bertahan, tapi dia yakin kalau Otonashi pasti akan jadi korban berikutnya. Dengan ini jumlah korban telah mencapai 4 orang. Alih-alih Otonashi yang menjadi korban, ternyata Fujimaki lah yang meninggoy karena dia tidak bisa berenang di jebakan air ini. Lanjut ke lorong B15, di mana hanya Otonashi, Yuripe, dan Shina saja yang berhasil bertahan kali ini. Sayangnya, Shina di sini terkena jebakan kawaii karena dia malah menyelamatkan boneka anjing yang akan hanyut ke air terjun. Dengan ini hanya tersisa Otonashi dan Yuripe saja yang berhasil bertahan di tempat kuil senjata. Karena kehilangan banyak teman, Yuripe di sini menjadi sedikit sedih. Mereka pun istirahat sejenak sambil mengobrol tentang masa lalu Yuripe yang memiliki masa lalu kelam, di mana dia dulu hidup bersama keluarganya yang sangat harmonis. Tapi tiba-tiba ada sekelompok perampok yang datang ke rumah mereka untuk mengambil barang-barang berharga. Tetapi karena perampok itu tidak kunjung menemukan benda berharga, jadi Yuri di sini harus mencari harta itu sebagai kakak tertua dari adik-adiknya. Jika sampai Yuri tidak bisa menemukan harta berharga dalam waktu 10 menit saja, maka satu nyawa akan melayang. Yuri berusaha keras untuk mencari benda berharga yang mereka maksud, tetapi dia tidak mengetahui letak benda itu dan 30 menit pun berlalu begitu cepat. Alhasil 3 adiknya tewas secara mengenaskan karena Yuri tidak bisa menemukan harta yang dimaksud. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan adik-adiknya yang sangat berharga. Dalam waktu 30 menit itu pula, para polisi baru datang, jadi hanya Yuri saja yang bisa berhasil bertahan hidup dengan trauma yang sangat mendalam. Otonashi di sini turut berdukacita, tetapi dia kagum dengan Yuripe karena bisa menjadi sangat kuat. Namun, Otonashi bertanya juga bagaimana bisa Yuripe kehilangan nyawa jika dalam insiden itu dia berhasil selamat. Sayangnya, Yuripe di sini tidak memberitahu Otonashi, namun yang pasti dia tidak meninggoy karena bunuh diri. Yuripe di sini merasa kalau dewa itu tidak adil sebab saat dia membutuhkannya, tapi semuanya malah berakhir begitu saja dengan tragis. Jadi di dunia ini dia ingin menghadap dewa untuk menanyakan kenapa dia tidak membantunya waktu itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat guild senjata. Otonashi di sini kaget karena tempat guild ini sangatlah luas dan besar, kayak punya admin. Di sisi lain, si malaikat telah hampir sampai ke lantai ini. Semua orang di sini menyambut Yuripe dengan riang gembira, tetapi karena si malaikat sudah dekat, maka dia meminta kepada semua orang untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan si ketua guild senjata juga menyetujui itu supaya si malaikat tidak bisa menemukan jejak mereka saat mereka pindah ke tempat guild lama di dekat gunung. Meskipun sangat disayangkan jika harus meninggalkan tempat ini, tetapi selama ada pengetahuan untuk pembuatannya, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Di saat semua orang mengatur peledak untuk menghancurkan tempat ini, Yuri dan Otonashi di sini berusaha untuk menghentikan si malaikat. Di saat Yuripe kesusahan dan akan ditusuk, Otonashi di sini menabrak si malaikat dengan cukup keras. Lalu para pekerja guild telah selesai mengatur ledakan. Kemudian ternyata meriam itu gagal menembak karena tidak sesuai takarannya. Kemudian tempat guild ini pun diledakkan dan si malaikat ikut jatuh ke dalam. Para anggota guild senjata pun telah tiba di markas terdahulu mereka yang isinya masih sangat kosong karena telah ditinggalkan cukup lama. Semua anggota SSS juga telah bangkit kembali dari kematian. Tapi Otonashi di sini merasa kalau Yuripe adalah leader yang sangat hebat, jadi wajar saja semuanya ingin mengikutinya.
Selanjutnya, Iwasawa di sini memperkenalkan lagu barunya yang cukup slow, tapi menurut Yuripe meskipun bagus tapi lagu itu kurang cocok untuk menarik perhatian para NPC di luar sana. Jadi dia ingin lagu yang cukup ngerok agar operasi selanjutnya berjalan lancar. Dimana operasi selanjutnya adalah balas dendam kepada si malaikat dalam waktu 3 hari ke depan. Dan kali ini mereka akan dibantu oleh anggota SSS lainnya yang bernama Takeyama. Dia mempunyai tugas untuk memimpin investigasi area malaikat. Walaupun banyak yang tidak percaya, tetapi setelah diberikan komat kamit angka matematika, mereka semua malah takut, terutama si Noda yang memang aho alias bodoh. Dia tidak kuat mendengar angka-angka yang sangat banyak itu. Jadi, Takeyama di sini diterima dalam memimpin investigasi area malaikat. Takeyama di sini selalu ingin disebut sebagai Chris, tetapi alasan Yuripe memilihnya karena di sini tidak ada orang yang memiliki intelektual tinggi selain dia di kelompok SSS ini. Terlebih, kemampuannya dalam hacker akan mampu mensukseskan misi kali ini sebab ini merupakan operasi kedua untuk memasuki tempat malaikat. Otonasi di sini tidak bisa membayangkan tempat si malaikat itu seperti apa, tetapi di dalam sana menurut Yuripe ada sebuah data yang berhubungan dengan dewa. Jadi tugas mereka adalah mendapatkan data tersebut dari area malaikat. Iwasawa di sini keluar dari ruang capsek dengan wajah yang sedikit murung karena lagu barunya ternyata tidak terpakai. Setelah itu, Otonashi secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Yui yang sedang menempelkan poster live konser untuk besok malam saat operasi pengalihan. Ternyata Yui di sini sangat mengagumi grup band dari Iwasawa yang bernama Girl Dead Monster atau disingkat Girl Demo. Yui juga bisa ikut andil dalam misi pengalihan ini dan merasa senang karena bisa ngeband dengan Iwasawa yang sangat berbakat nyanyi hingga membuat Otonashi sedikit kewalahan mendengarnya. Setelah itu Otonashi di sini berniat mendatangi tempat latihan Iwasawa yang sedang latihan dengan grupnya. Di sana Otonashi di sini mendengarkan kembali kisah kenangan masa lalu dari Iwasawa setelah Yuripe kemarin. Walaupun masa lalu Iwasawa memang tidak terlalu kelam seperti Yuripe, tetapi sejak kecil orang tua dari Iwasawa selalu bertengkar dan Iwasawa hanya bersembunyi di pojokan rumah. Sampai akhirnya Iwasawa di sini mendengarkan salah satu lagu yang membuatnya seperti hidup kembali. Karena dia mendengar si penyanyi memiliki keluarga yang tidak harmonis juga. Jadi dia merasa tidak sendirian lagi di dunia ini. Sampai saatnya di mana Iwasawa telah memutuskan untuk mengubah hidupnya menjadi penyanyi. Dan dia ingin pergi dari rumah yang selalu menjadi neraka ketika dia pulang. Dia pun bekerja keras untuk mengumpulkan uang sambil ikut audisi. Tapi pada akhirnya Iwasawa malah terkena penyakit radang otak dan stroke akibat ulah keluarganya yang secara tidak sengaja melukai Iwasawa dengan botol miras saat dia ingin menghentikan pertengkaran itu. Iwasawa yang tidak bisa apa-apa akhirnya meninggal dunia. Saat ini Iwasawa terlihat cukup menikmati kehidupannya di alam lain ini. Mendengar itu, Otonashi di sini merasa kagum dengan Iwasawa yang memiliki keteguhan hati yang sangat hebat. Dia jadi mengerti mungkin seluruh anggota dari Shinde Sekai Sensen tidak ada yang takut dilahirkan kembali menjadi binatang, tetapi mereka di sini untuk melawan dewa karena ingin mempertanyakan ketidakadilannya saat ada di dunia. Di sisi lain, terlihat si malaikat melihat selembaran poster yang dipasang untuk konser besok malam. Operasi memasuki area malaikat pun dimulai. Iwasawa di sini bernyanyi dengan Girl Demo, memainkan lagunya dengan sangat meriah. Tapi meskipun bernyanyi seperti biasa, jumlah orang yang hadir tidak cukup banyak, jadi Iwasawa di sini memainkan lagu lainnya dengan baik. Nyanyian ini berhasil menarik perhatian banyak orang sehingga para guru datang ke sini untuk menghentikan konser ini karena hal ini tidak ada di dalam jadwal sekolah. Meskipun para murid meminta untuk membiarkan hal ini, tetapi pada akhirnya para guru menghentikan Iwasawa dan yang lainnya. Di sisi lain, Yuripe dan yang lainnya telah berhasil sampai di asrama perempuan, tempat di mana area malaikat berada. Otonashi yang awalnya mengira kalau area malaikat itu akan seperti di film-film, tetapi ternyata ini hanyalah seperti kamar cewek biasa, dan termasuk tindakan kriminal menurutnya. Meskipun begitu, para anggota yang lainnya menahan Otonashi selagi Yuripe dan Takeyama alias Chris yang sedang meretas password komputer milik si malaikat. Awalnya mereka mulai terdesak karena Yuripe menerima informasi kalau grup pengalihan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tetapi Yuripe di sini berhasil melihat data-data para siswa dan kekuatan dari malaikat juga tersimpan di sini. Di saat para guru akan menyita alat musik dari Iwasawa, Iwasawa dengan tekad kuat melawannya karena gitar yang akan dibuang itu adalah benda berharga miliknya yang tidak ternilai. Salah satu dari teman Iwasawa juga membantunya dengan cara menghidupkan kembali sound system dan menyambungkannya ke seluruh sekolah. Iwasawa pun menyanyi dengan ciptaan lagu terbaru miliknya yang sempat ditolak oleh Yuripe. Dia menyanyi hingga membuat semua orang tersentuh dengan lirik dan lagu miliknya.
Hingga akhirnya Iwasawa merasa sudah senang dengan apa yang dia buat di dalam lagu ini, sebab dia merasa ini adalah apa yang dia ingin sampaikan pada dunia. Setelah selesai bernyanyi, Iwasawa pun telah ditiadakan karena penyesalannya di dunia telah dia ikhlaskan. Tapi meskipun telah mengetahui kekuatan Tenshi atau si malaikat, Yuripe di sini tidak yakin bisa melakukan sesuatu karena dengan ini keberadaan dewa kecil kemungkinannya ada di dunia ini. Semua orang di sini bertanya kemana Iwasawa pergi dan Yuripe menjelaskan kalau menghilangnya Iwasawa itu karena keinginannya sendiri. Mereka di sini mengetahui kalau untuk dimurnikan jalannya tidak hanya untuk melalui kegiatan sekolah dan paksaan dari si malaikat, tapi ada hal yang lain untuk bisa memicunya. Hinata di sini melamun dan membayangkan permainan baseball sewaktu dia masih hidup. Bahkan ketika teman-temannya sedang membicarakan vokalis baru Girl Demo untuk menggantikan Iwasawa yang telah hilang entah kemana, Hinata di sini tidak mendengarkan dengan baik. Dan di sini calon vokalis baru itu adalah Yui. Lagu yang dia nyanyikan dari Girl Demo juga cukup bagus meskipun banyak orang yang kurang percaya dengan kemampuan Yui. Tetapi Yui di sini terus mengoceh kalau dia sangat kagum dengan semua personel dari Girl Demo dan ingin meneruskan tekad dari Iwasawa yang sangat menginspirasi. Akhirnya Yuripe di sini ingin anggota girl band Demo saja yang akan memutuskan apakah Yui bisa masuk atau tidak. Operasi selanjutnya adalah turnamen olahraga ilegal, jadi semua anggota SSS harus mencari tim dan jangan sampai kalah dari para NPC biasa atau mereka akan menerima hukuman yang lebih mengerikan dari kematian dari Yuripe. Hinata dan Otonashi di sini ingin mencari member lainnya, namun 3 orang yang ingin dia ajak malah langsung menolak ajakannya karena mereka telah memasuki grup lain. Sedangkan Hinata di sini membutuhkan 7 anggota untuk main baseball. Ketika di jalan sambil mencari anggota lagi, tiba-tiba Yui di sini ingin masuk ke dalam kelompok Hinata, tetapi Hinata seperti kurang sreg dengan Yui yang cerewet. Namun tidak bisa dipungkiri kalau mereka masih membutuhkan anggota, jadi Hinata di sini menerima Yui walaupun dia berniat menjadikan Yui sebagai umpan. Selanjutnya, Hinata di sini mengajak Shina, tetapi Shina di sini masih tidak percaya bisa kalah dari Otonashi ketika ingin masuk ke dalam guild senjata waktu itu. Alhasil, dia melatih konsentrasinya dengan cara memegang sapu dengan 1 jari. Melihat itu, Yui merasa kalau Shina adalah orang yang bodoh. Shina pun di sini menerima ajakan dari Hinata untuk menentukan siapa yang terbaik dalam baseball bersama Otonashi. Kemudian Hinata menuju ke arah Noda dan dengan sedikit pancingan untuk bersaing bersama Otonashi, akhirnya orang bodoh kelima telah berhasil direkrut. Tetapi karena anggotanya masih 5 orang, jadi mereka masih membutuhkan 2 orang lagi. Karena itu Yui di sini ingin mengajak fansnya untuk bergabung daripada tidak ada sama sekali. Namun lagi-lagi Hinata di sini melamun karena dia teringat akan trik matahari saat memainkan baseball dulu. Otonashi pun di sini menyadarkannya dan mereka menuju ke 3 teman yang dimaksud Yui. Akhirnya Hinata pun di sini menerima semuanya. Beberapa tim di sini telah bermain dan berhasil menang. Yuripe di sini merasa senang dengan operasi gerilya kali ini agar bisa mengalahkan si malaikat. Karena tim Hinata di sini tidak terdaftar, dia ingin mendaftar melalui jalur langit dan orang dalam supaya bisa masuk. Hinata pun di sini mengatur strategi sederhana kepada timnya. Shina dan Hinata berhasil memukul bola dengan baik. Tetapi saat Otonashi memukul, tiba-tiba si Ahonoda malah mengembalikan bola dari Otonashi secara terus-menerus dan menyebabkan out. Dan akhirnya pemukul terakhir yaitu Noda berhasil melakukan home run. Yuripe di sini merasa senang karena semua anggotanya berhasil lolos ke grup berikutnya. Tetapi grup si malaikat alias si ketua OSIS menantang grup Hinata dengan anggota tim baseball asli. Dan semua anggota kelompok SSS pun melalui banyak pertandingan, tetapi hanya grup Hinata saja yang berhasil melaju final. Pertandingan final pun dimulai. Pertarungan menjadi cukup sengit, namun karena lawan mereka adalah pemain baseball asli, jadi tim Hinata sedikit kesulitan. Tapi tim Hinata di sini mendapatkan bantuan dari Matsushita Godan karena Otonashi mentraktirnya makan. Matsushita pun berhasil membantu tim Hinata untuk menangkap bola karena teman Yui sangat payah untuk melakukan itu. Hasilnya pun sangat positif. Tim Hinata pun di sini berhasil mengejar dan hampir menang. Yuripe di sini kegirangan sambil mengeluarkan tertawa ala bangsawan. Kembali ke lapangan, lagi dan lagi di sini Hinata melamun dan dia menceritakan tentang kisahnya dulu di mana dia pernah mengalami hal seperti ini saat final di turnamen nasional. Tapi waktu itu Hinata tidak bisa menangkap bola yang mengarah kepadanya dan teman-temannya malah menghina Hinata karena tidak bisa menangkap bola tersebut.
Otonashi di sini kembali teringat dengan Iwasawa yang dimurnikan jika sampai Hinata berhasil menang dan menangkap bola ini. Benar saja, bolanya kembali menuju Hinata sama seperti dulu. Dia pun merasa seperti orang paling damai saat ini. Otonashi di sini tidak ingin Hinata dimurnikan, tetapi Yui dengan cepat menghalau itu. Dan momen damai itu pun mencegah Hinata ditiadakan. Yuripe di sini merencanakan operasi selanjutnya, yaitu untuk berperang melawan Tenshi langsung, dan Otonashi di sini membayangkan kalau perang itu mungkin akan chaos. Tapi operasi yang dimaksud Yuripe hanyalah menjatuhkan nilai dari si malaikat supaya nilainya jelek dan dianggap tidak kompeten sebagai ketua OSIS oleh para guru. Tujuan lainnya adalah untuk membuktikan apakah si malaikat itu memang utusan dewa atau tidak, karena jika sampai dia memiliki jiwa manusia, maka pasti dia akan mendapatkan tekanan emosional yang cukup berat. Yang akan ikut dalam operasi ini hanya 5 orang, yaitu Takamatsu, Hinata, Takeyama, Oyama, dan Otonashi. Operasi ini sangat penting jika sampai salah sedikit saja, pasti akan gagal. Operation start. Sebelum memulai operasi, tempat duduk dengan malaikat juga sangat penting. Dan hasilnya Takeyama yang paling dekat karena dia di depan si malaikat duduknya. Rencananya adalah dengan cara menulis jawaban random di kertas jawaban si malaikat dan menumpuk 2 kertas jawaban dari guru dan memindahkan jawaban dari si malaikat saat memukulkannya. Tapi untuk melakukan itu maka butuh pengalihan isu dari para anggota lainnya supaya kertas jawaban itu bisa ditukar tanpa ketahuan. Namun yang menjadi masalah adalah semua anggota dari SSS tidak tahu nama asli dari si malaikat. Yuripe pun di sini meminta Otonashi untuk mencari namanya di ruang guru. Tapi saat dia akan keluar, dia dihentikan oleh si malaikat karena tesnya akan segera dimulai. Otonashi di sini beralasan kalau dia gugup. Kemudian si malaikat menenangkannya sambil berkenalan dengan Otonashi karena mereka tidak tahu nama masing-masing. Si malaikat di sini ternyata bernama Tachibana Kanade. Dengan ini semua masalah telah clear karena nama si malaikat telah diketahui. Selanjutnya, saat tes pertama akan berakhir, Hinata yang mempunyai peran pengalihan isu pun melakukan tugasnya. Namun karena kurang menarik perhatian, Yuripe terpaksa melakukan plan B, yaitu kejadian ini terus berlanjut dengan anggota lainnya yang kurang bisa menarik perhatian. Hinata dan Takamatsu merasa keberatan karena mereka diterbangkan ke atap kelas. Dan Yuripe berteriak untuk jangan ribut hanya karena masalah itu. Mendengar itu si Tachibana ingin menegur Yuripe, tetapi dia berhasil ditenangkan oleh Otonashi. Oh iya, arti dari nama Otonashi itu kalau dibahasa Indonesiakan dari bahasa Jepang itu ketenangan ya guys ya. Jadi wajar jika dia menjadi penenang di sini. Tetapi hanya bagian Oyama saja yang disuruh menarik perhatian secara berbeda, di mana dia harus menembak Tachibana si malaikat. Tapi tetap saja hal itu kurang menarik perhatian. Di saat Hinata telah siap melihat Oyama terbang ke langit-langit, tiba-tiba Hinata pun di sini kembali protes kenapa dia yang diterbangkan lagi. Namun Yuripe berkata kalau Oyama telah terluka secara batin, jadi wajar jika Hinata yang diterbangkan. Dengan itu, keberlangsungan misi ini terus berlanjut hingga akhirnya ujian telah berakhir dan si Tachibana keluar dari kantor guru. Dia terlihat menjadi lebih pendiam dan murung yang mungkin karena memang jawabannya selama tes diacak-acak oleh kelompok SSS. Yuripe di sini yakin kalau para guru tidak akan tinggal diam karena semua jawaban Tachibana melenceng. Dia mungkin akan dianggap sebagai pemberontak tunggal. Benar saja si Tachibana di sini mengundurkan diri sebagai ketua OSIS dan akan digantikan oleh wakilnya Naoi. Tapi menurut Yuripe, Tachibana tidak mengundurkan diri, melainkan dia dipecat karena nilainya anjlok. Yuripe di sini ingin menjalankan operasi tornado kembali. Vokalis girl demo juga telah diganti oleh Yui yang telah disetujui oleh anggota grup band lainnya. Dia membawakan lagu baru dari Iwasawa yang Otonashi di sini bingung karena si Tachibana dilepas jabatan dari ketua OSIS, maka harusnya dia tidak datang. Soalnya dia sudah tidak memiliki wewenang untuk mendisiplinkan anggota SSS. Si Tachibana pun di sini malah datang, tetapi Otonashi di sini tidak menembaknya karena ada sesuatu yang janggal. Yuripe pun di sini menyadari hal tersebut, di mana Tachibana hanya memakan makanan tahu pedas biasa yang terkenal tidak ada yang ingin memakannya. Operasi tornado pun berakhir tanpa adanya masalah, namun si Tachibana merasa sedih tiket makan tahu pedasnya malah ikut terbang juga. Tiket makan tahu pedas yang harusnya Tachibana dapatkan ternyata didapat oleh Otonashi. Memang benar makanan itu sangat pedas, tapi setelah dicoba ternyata rasanya enak.
Bahkan Hinata baru pertama kali merasakan makanan seenak ini. Otonashi baru mengetahui juga kalau ini adalah makanan kesukaan si Tachibana yang pendiam. Otonashi di sini membayangkan kalau Tachibana yang sudah terasingkan suka makan sendirian di kantin. Otonashi juga merasa bersalah karena dia malah mengambil makanannya. Sedangkan Yuripe di sini masih belum menerima tindakan ini karena mereka belum mendapatkan petunjuk soal dewa dari si malaikat. Yuripe di sini akhirnya tahu kalau si Tachibana hanya ingin menertibkan siswa yang tidak taat aturan. Dia bahkan menciptakan war skill untuk menghadapi kelompok SSS yang punya senjata, bukan untuk menyerang. Otonashi pun di sini bertanya apakah kelompok SSS bisa menerima Tachibana di kelompok ini atau tidak. Namun semua anggota lainnya tidak menerima hal itu karena banyak anggota yang tersakiti oleh si Tachibana sebelumnya. Otonashi pun di sini mengerti kenapa mereka masih belum menerima si malaikat, tetapi sepertinya ini hanya rasa tidak nyaman yang ada di dalam hati Otonashi saja karena dia merasa si Tachibana hanya akan sendirian setelah semua jabatannya dicopot. Setelah mengurung diri di ruang introspeksi karena tindakan kelompok SSS, ini pertama kalinya mereka alami karena biasanya para NPC atau murid biasa tidak pernah menentang kelompok SSS, dan mereka biasanya bertindak seperti murid untuk dimurnikan nantinya. Dan hal ini jauh berbeda ketika si Tachibana yang masih memimpin karena tidak pernah ada orang biasa yang bertindak melawan SSS. Dengan ini semakin jelas kalau pengaruh si ketua OSIS yang baru itu mengadakan perubahan yang cukup besar. Yui di sini ingin menggoda para anggota OSIS baru, namun Hinata berkata mereka tidak akan tertarik dengan titik tenang Yui yang biasa. Ingat loh, titik tenang. Sat. Yuripe pun di sini memerintahkan para anggotanya untuk melakukan apapun yang mereka mau di kelas, tetapi jangan mengganggu murid lain terlalu jauh. Setelah bubar, Yuripe memberikan Otonashi walkie-talkie karena Yuripe tahu mungkin si malaikat Tachibana tidak akan ikut campur lagi. Namun yang menjadi masalah adalah si ketua OSIS baru itu. Para anggota SSS atau Shinda Sekai Sensei di sini melakukan kenakalan secara terang-terangan, di mana ada yang main gaple, ada yang tidur di kelas, dan bahkan ada yang makan secara terang-terangan. Yui di sini selalu ke toilet setiap menit juga. Hingga akhirnya ketua OSIS baru yaitu Naoi Ayato datang untuk menegur mereka. Dan semua anggota SSS pun kabur semua. Otonashi di sini merasa tidak bisa terus seperti ini saja dan dia mencoba mendekati mantan malaikat yaitu Tachibana. Dia mengatakan kalau di kantin ada makanan yang terkenal pedasnya yaitu Mafotofu Sichuan yang sempat dia makan kemarin. Dan Otonashi ingin mentraktir si Tachibana untuk makan itu. Tidak disangka si Tachibana langsung gercep ingin pergi ke sana karena mungkin itu adalah makanan kesukaannya. Di sisi lain, Yuripe di sini mengintip kebiasaan ketua OSIS baru yang ternyata dia sedang memukuli 2 orang murid biasa. Seperti biasa, Otonashi di sini tidak kuat dengan pedasnya, namun karena enak dia terus memakannya. Tachibana di sini makan tahu pedas tanpa kepedasan sama sekali. Otonashi merasa heran kenapa dia bisa makan tanpa ada masalah. Namun di saat mereka makan, mereka malah didatangi oleh ketua OSIS baru. Tachibana lupa kalau ini melanggar aturan sekolah karena makan sebelum jam makan siang. Dan ketua OSIS pun menghukum Otonashi bersama Tachibana di ruang introspeksi. Biasanya tidak akan ada orang yang bisa tidur di ruang sempit dan kurang udara ini, tetapi si Tachibana bisa tidur tanpa masalah di sini. Saat Otonashi mencoba cari cara untuk keluar, tiba-tiba terjadi sebuah dentuman keras di luar. Otonashi ingat kalau ada walkie-talkie dari Yuri, jadi dia mencoba menghubunginya namun tidak ada balasan. Tidak lama dari itu Yuri memanggil dan mengatakan kalau di luar terjadi pertempuran yang brutal karena Naoi Ayato bukanlah NPC biasa, melainkan dia manusia. Dia terlihat menghajar murid biasanya supaya dia tidak ditiadakan. Dari luar memang dia kelihatan baik, namun di baliknya dia sangat tidak berperasaan. Naoi tahu kalau para anggota SSS tidak bisa menyerang murid biasa, jadi dia memangkai tameng para murid biasa untuk menghancurkan anggota SSS. Yuri di sini mencoba mencari si Tachibana tetapi dia tidak bisa menemukannya. Jadi dia mengira kalau Otonashi sedang bersama si malaikat Tachibana. Yuri meminta agar Otonashi keluar bersama si malaikat untuk menghentikan kekacauan ini. Otonashi pun di sini meminta bantuan Tachibana untuk membantunya keluar dari sini. Namun meskipun dengan kekuatan hand sonic milik Tachibana, dia tidak bisa menembus pintu besi ini. Tachibana di sini berkata kalau skill ini digunakan untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Dan untuk kasus Otonashi yang ditikam waktu itu karena dia memintanya untuk dibuktikan bahwa dunia ini adalah alam setelah kematian. Diketahui juga kalau teman-teman Tachibana di dunia ini telah ditiadakan karena telah merasakan kebahagiaan mempunyai teman seperti Tachibana. Namun hanya Tachibana saja yang bisa bertahan di dunia ini sendirian sampai saat ini. Setelah itu Otonashi berkata kepada Tachibana kalau misalkan dia tidak hilang ingatan dan tidak diserang waktu itu, mungkin Otonashi akan menjadi temannya juga. Tachibana yang mendengar itu menolak dengan cepat. Otonashi di sini mulai menyadari kalau sistem di dunia ini tidak adil terhadap Tachibana yang lugu dan kehilangan banyak temannya. Karena hal ini terlalu menyedihkan untuknya bertahan sendirian di dunia ini. Tapi Tachibana di sini mempunyai beberapa versi hand sonic. Melihat itu, Otonashi mempunyai ide untuk menghancurkan pintu penjara ini.
Dan hasilnya pun memang positif, dia bisa membobol pintu besi ini. Mereka pun keluar. Sayangnya, setelah mereka keluar, mereka melihat hal yang mengerikan, di mana semua anggota SSS telah dihabisi dengan para murid biasa lainnya oleh si Naoi Hayato. Melihat itu, Otonashi langsung menghampiri rekan-rekannya yang sekarat. Otonashi marah kepada si Naoi yang tiba-tiba mengaku menjadi dewa di dunia ini karena dia telah menjadi ketua OSIS yang punya wewenang untuk mendisiplinkan para orang-orang yang melawan. Naoi juga berkata kalau orang-orang di sini memiliki masa lalu yang kelam, jadi sudah sewajarnya mereka berhak untuk menjadi dewa di dunia ini. Naoi berniat untuk mendamaikan semua orang dengan cara hipnotis yang dia pelajari selama ini, supaya orang-orang dengan masa lalu yang kelam bisa lupa dan melihat kenyataan membahagiakan yang lainnya. Naoi juga tahu kalau misalkan kedamaian tercapai di dunia ini, maka orang seperti Iwasawa akan ditiadakan karena berhasil membawakan lagu impiannya yang semasa hidupnya tidak pernah tercapai akibat penyakit mematikan. Kemudian, Naoi di sini mencoba untuk menghipnotis Yuripe agar dia bisa melihat kembali masa lalunya yang berubah menjadi indah. Di sana, Yuripe melihat 3 adiknya tersenyum bahagia, tetapi Yuripe tahu kalau semua ini adalah palsu karena dia tidak bisa menyelamatkan ketiga adiknya waktu itu. Otonashi di sini tidak membiarkannya begitu saja karena dia tidak ingin Naoi memalsukan ingatan seseorang yang berharga begitu saja. Otonashi berkata kalau semua hidup yang mereka jalani sebelumnya itu adalah kenyataan yang sungguh-sungguh. Dan jika Naoi ingin mengubah ingatan seseorang, maka ingatan orang itu sewaktu hidup juga akan menjadi tidak kenyataan. Sejak kecil, Naoi mempunyai kembaran yang selalu bersaing dengannya. Naoi dibesarkan dalam keluarga pengrajin keramik yang terkenal, namun yang berbakat hanyalah kakaknya saja, sedangkan dia hanya mengurung diri di kamar karena tidak berbakat. Ternyata di masa lalu Naoi ini kehilangan kakak kembarnya, dan si Naoi disuruh menggantikan peran kakaknya yang meninggal untuk mencapai kesuksesan sebagai pengrajin gerabah keramik. Ayahnya selalu memarahinya ketika berlatih untuk membuat kerajinan, tetapi saat Naoi berhasil memenangkan pameran kecil untuk pertama kalinya, Naoi bekerja keras supaya diakui oleh ayahnya dan tidak ingin menyendiri lagi seperti dulu. Tetapi pada akhirnya, ayah Naoi sakit keras dan tidak bisa sembuh. Di saat Naoi mulai bangkit, tetapi ayahnya malah diambil oleh dewa. Dia merasa kalau dewa sangat tidak adil karena selalu merenggut kebahagiaannya. Namun diketahui kalau yang sebenarnya tewas itu adalah Naoi itu sendiri dan yang berusaha keras adalah saudaranya. Dia merubah kenyataan itu untuk berpikir bisa lebih baik lagi, namun saat ini dia disadarkan oleh Otonashi kalau kehidupannya itu adalah kenyataan. Dan Otonashi di sini bisa menerima Naoi apa adanya karena dia bisa mengerti sesuatu dengan perasaan Naoi. Naoi pun di sini menangis karena masih bisa diterima oleh seseorang. Seperti biasanya, keseharian para anggota kelompok SSS melakukan hal yang bodoh. Namun yang membedakan di sini yaitu Naoi yang ikut bergabung karena telah diberikan tempat oleh Otonashi. Dia bersikap sangat penurut kepada Otonashi walaupun ke anggota lainnya tetap bersikap sedikit kurang ajar jika mereka mulai ganggu duluan. Otonashi dan Naoi pergi menghadap Yuripe karena Yuripe ingin Otonashi mendapatkan ingatannya kembali dengan kemampuan hipnotis Naoi. Meskipun begitu, Otonashi di sini merasa hal itu tidak boleh diputuskan seenaknya sebab dia merasa takut kalau mendapatkan ingatannya kembali, mungkin Otonashi akan berubah sikap kepada teman-temannya yang sudah sangat dekat di dunia ini. Namun akhirnya Otonashi di sini tetap akan melihat ingatannya kembali dari teknik hipnotis Naoi. Yuripe dan Naoi pun berkata kalau mereka akan selalu berada di pihak Otonashi apapun yang terjadi nantinya. Dan akhirnya ingatan Otonashi pun terungkap. Sewaktu hidup, Otonashi di sini mempunyai adik perempuan yang selalu sakit-sakitan. Dia selalu menanyakan keseharian orang normal kepada kakaknya karena memang dia tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa terbaring di rumah sakit sambil membaca buku manga yang diberikan kakaknya. Adiknya di sini ingin merasakan hal-hal normal bagi orang biasa yang dilakukan seperti belajar dan berteman dengan seseorang. Berbeda dengan Otonashi yang tidak memiliki lingkungan yang bagus di sekolahnya dan selalu kerja sampingan untuk membiayai pengobatan, lalu membelikan adiknya sebuah manga supaya dia tidak bosan di rumah sakit. Setiap diberikan buku manga, adiknya di sini selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada kakaknya yang selalu bekerja keras untuknya. Arigatou, Nichan. Tapi Otonashi di sini tidak tahu apa tujuannya saat ini untuk hidup karena saat ini dia merasa tidak tertarik dengan orang lain. Di saat adiknya ingin melanjutkan hidup selama mungkin, Otonashi di sini tidak tahu kenapa dia harus hidup di dunia yang tidak menyenangkan ini. Kalaupun bisa, dia ingin posisinya ditukar dengan adiknya supaya dia bisa menemukan tujuan yang lain. Pekerjaan Otonashi saat musim dingin lebih berat dan dia tidak ingin memikirkan kenapa dia melakukan ini untuk terus hidup selain untuk adiknya. Pada saat itu Otonashi memikirkan ide untuk mengajak adiknya pergi jalan-jalan saat Natal dan meminta izin kepada dokter. Tapi melihat kondisi adiknya, Otonashi tahu kalau dokter pasti tidak akan mengizinkannya pergi. Meskipun begitu, saat Otonashi mendengar adiknya yang sangat excited melihat dunia luar saat Natal, Otonashi tetap mengajak adiknya pergi keluar. Dia pun berterima kasih kepada kakaknya dengan sangat tulus dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
Otonashi di sini akan berusaha semaksimal mungkin dan mengambil 2 pekerjaan part-time supaya bisa membeli beberapa barang dan makanan bersama adiknya saat Natal nanti. Walaupun mengetahui kondisi adiknya mulai memburuk, tetapi Otonashi dengan nekat membawanya keluar secara diam-diam dari rumah sakit. Keadaan malam Natal saat itu sangatlah indah, karena baru pertama kalinya juga Otonashi melihat hal seperti ini. Adiknya yang memang lemas tidak bisa berbicara banyak dan hanya mendengarkan Otonashi berbicara sepanjang malam itu tanpa memberikan banyak jawaban. Sayangnya tidak lama dari itu adiknya telah berpulang ke Maha Kuasa. Dengan kepergian adiknya, Otonashi di sini merasa hidupnya bertambah tidak berarti. Otonashi di sini baru menyadari kalau alasan dia selama ini bekerja keras pun hanya untuk satu orang, yaitu dia ingin mendengar suara dari adiknya yang selalu mengucapkan terima kasih dengan rasa tulus. Hal itu sangat bisa menenangkan hati Otonashi dan membuatnya bahagia. Tetapi kebahagiaan itu berakhir begitu cepat. Otonashi juga tidak tahu apakah adiknya bahagia atau tidak saat dia masih hidup. Tetapi ketika di jalan, Otonashi melihat ada seorang anak kecil yang sembuh dari penyakitnya dengan wajah riang gembira. Melihat itu, Otonashi memutuskan kalau dia akan mencari alasan lain untuk hidup. Hingga dia bekerja keras dan belajar setiap harinya untuk mencari alasan lain agar dia bisa bertahan hidup ke depannya lalu menemukan kebahagiaan baru. Tetapi lagi-lagi di saat dia akan merasa segera mencapai tujuannya, Otonashi di sini malah terlibat kecelakaan kereta dan... Setelah mengingat semua masa lalunya, Otonashi di sini ingin menyendiri terlebih dahulu. Yuripe yang tahu kalau masa lalunya tidak begitu bagus pun langsung keluar untuk memberikan Otonashi waktu. Dan Otonashi di sini merasa sangat menyesal karena saat itu dia ingin menggapai impiannya, tetapi dia malah meninggal. Padahal adiknya telah mengajarkan Otonashi untuk mempunyai alasan dan tujuan hidup di dunia waktu itu. Setelah itu, Otonashi pergi menemui Yuripe lagi lalu berkata kalau dia akan tetap tinggal di dalam kelompok SSS karena dia merasa tidak boleh mati atau ditiadakan terlebih dahulu di dunia ini. Operasi selanjutnya telah ditentukan untuk mendapatkan makanan. Nama operasi kali ini adalah Operasi Monster Stream. Mendengar nama operasi itu, Otonashi memikirkan kalau akan ada monster yang akan mereka lawan. Tetapi yang terjadi sebenarnya yaitu hanya mancing-mancing biasa. Ketika menuju sungai, Otonashi melihat Tachibana yang sedang sendirian di taman. Dia lalu mengajak Tachibana untuk pergi memancing juga untuk menikmati waktu luang. Melihat si mantan malaikat itu ikut, semua anggota SSS waspada, tetapi dia sudah bukan ketua OSIS lagi. Jadi menurut Yuripe juga seharusnya tidak akan menjadi masalah. Alat pancingnya juga telah diangkut oleh anggota guild senjata yang maniak pemancing yang bernama Saito. Semua orang pun memancing ikan dengan caranya masing-masing, dan Otonashi di sini mengajari Tachibana memancing. Namun, saat mencoba untuk kedua kalinya, kekuatan dari Tachibana sangat luar biasa karena dia mempunyai kekuatan overdrive pasif. Melihat kekuatan itu, si Saito merasa kalau Tachibana mungkin bisa menangkap sang raja sungai yaitu Monster Stream seperti nama operasi ini. Benar saja, ikan itu berhasil ditangkap oleh Tachibana, namun kekuatan tarikan dari Monster Stream sangatlah kuat. Oke, biar lebih dramatis, gambar sinematik, backsound mancing mania, dan... Namun, meskipun berhasil mengangkat si Raja Ikan, posisi para orang bodoh ini berada di dekat mulut Raja Ikan. Tapi Tachibana di sini tidak membiarkan hal itu. Lalu, si Raja Ikan pun dicincang dengan rapi. Tetapi para anggota SSS bingung karena mereka tidak mungkin menghabiskan semuanya. Jadi Otonashi memberikan saran untuk membagikan makanan kepada para murid biasa di sekolah. Kegiatan ini sudah seperti kegiatan amal yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, karena waktu itu mereka selalu bertarung dengan malaikat. Tapi karena si Tachibana sudah tidak menjadi malaikat lagi, jadi mereka bisa melakukan hal ini. Otonashi di sini ingin memanggil nama depan Tachibana karena ingin merasa lebih akrab lagi. Arti dari kata Otonashi adalah mengikat senar, sedangkan Kanade memiliki arti menyerukan musik. Dan Otonashi pun memberitahu nama depannya yang bernama Yuzuru. Mereka pun saling memanggil dengan nama depan. Tetapi Yuripe yang dari tadi memang tidak ada di dalam kegiatan bagi-bagi makanan tiba-tiba datang dengan babak belur. Dia mengatakan kalau dirinya dilukai oleh malaikat. Otonashi berkata kalau itu harusnya tidak mungkin karena Tachibana selalu ada di sisinya sejak tadi. Siapa sangka ternyata ada satu orang lagi yang mirip dengan Tachibana di atas gedung. Semua orang di sini bingung dengan keadaan ini karena Tachibana Kanade ada 2 dan si Kanade 2 ini langsung menyerang Yuri begitu saja.
Otonasi heran dengan tiruan Kanade karena seharusnya skill bertarung itu digunakan untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Mereka semua pun melawan tiruan Kanade bersama-sama. Namun, tiba-tiba setelah itu, Yuri dan yang lainnya membawa Kanade ke UKS. Mereka berdiskusi lagi kenapa Kanade bisa menjadi 2 orang. Yuri di sini menjelaskan kalau ini mungkin kemampuan Kanade yang lain, yaitu harmonik. Dia melihatnya saat melakukan operasi area di tempat Kanade waktu itu, dan skill itu adalah skill pembelah diri. Di saat semua orang masih kebingungan dengan skill itu, Naoi di sini menjelaskan kalau skill itu digunakan untuk menyerang saat dibutuhkan. Dan secara tidak sengaja, Kanade sepertinya telah mengaktifkannya waktu menebas raja ikan di sungai untuk menyelamatkan semua orang. Otonasi di sini berkata kalau Kanade yang asli memang tidak akan pernah melakukan penyerangan karena dia biasanya menggunakan skill lain untuk bertahan. Mendengar itu, Yuri bertanya kepada Otonasi kenapa dia selalu membela si malaikat Tachibana. Dan Otonasi beralasan kalau dia hanya merasa kasihan saja dengannya. Dengan ini, masalah selanjutnya adalah apakah mereka harus melawan tiruan malaikat atau tidak. Karena Kanade sepertinya secara tidak sengaja telah mengaktifkannya dan bahkan mereka bisa saling serang. Namun untuk saat ini, Yuri memerintahkan kepada semua orang untuk mengulur waktu dengan ikut kegiatan sekolah, tetapi jangan terlalu mendengarkan perintah guru dan jangan ikut kegiatan normal lainnya yang bisa menyebabkan ditiadakan. Karena saat ini mereka harus siaga dan mengumpulkan suplai senjata agar bisa melawan si malaikat tiruan itu. Semua anggota pun di sini melakukan apa yang Yuri perintahkan, di mana mereka tidak mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran dengan cara mereka masing-masing. Kebanyakan sih mereka melakukan hal bodoh seperti biasanya. Di sisi lain, Yuri mencoba untuk mencari tahu tentang skill yang dimiliki oleh si malaikat baru itu menggunakan software Angel Player. Dia mencoba beberapa skill yang kemungkinan bisa digunakan untuk meniadakan tiruan malaikat yang asli, yaitu Kanade. Namun, karena semua bahasa di buku manual itu Inggris, Yuri di sini hanya bisa meraba-raba sambil praktek. Di sana, Yuri melihat beberapa skill yang baru dia lihat dan salah satunya bisa menyatukan kembali kebaran Kanade. Yuri pun di sini membuat program baru supaya si malaikat tiruan itu menyatu dalam waktu 10 detik setelah menggunakan skill harmonik di tubuh aslinya. Tapi muncul masalah baru di mana ada program baru yang bernama Howling dan Yuri mengira si malaikat barulah yang telah menciptakannya. Tapi karena dia sudah tahu cara mengembalikan tiruan si malaikat, akhirnya dia ingin pergi ke UKS untuk bertemu Kanade. Tetapi setelah sampai di sana dengan anggota lainnya, keadaan kamar UKS telah berantakan seperti telah terjadi pertarungan dan Kanade pun tidak ada di sana. Naoi menanyakan keberadaannya kepada Yuri, namun Yuri berkata kalau dia hanya mencari tahu program dan mensimulasikannya agar tubuh tiruan dari si Kanade itu bersatu kembali. Tapi kemungkinan Kanade telah diculik di sini dan Yuri di sini meminta kepada semua orang untuk mencari keberadaannya. Semua anggota telah berkumpul di gedung olahraga. Kemudian Yuri mencurigai kalau si tiruan malaikat itu membawa Kanade ke tempat wheel baru yang telah hancur kemarin. Dan semua anggota akan masuk ke sana dan menyelamatkan Kanade. Walaupun akan banyak jebakan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain maju ke depan dan melawan tiruan malaikat di sana. Operation Start! Tetapi karena perangkap sebelumnya masih belum di-reset, mereka pun merasa aman. Namun yang menjadi ancaman adalah si tiruan malaikat yang menghadang mereka di sini. Di saat mereka percaya diri bisa mengalahkan tiruan malaikat itu, Shinoda malah ditusuk dari belakang oleh tiruan lainnya si malaikat. Semua orang di sini merasa bingung dengan keadaan ini, tetapi Yuri tidak diberikan waktu berpikir lebih lama karena si tiruan satunya telah bangkit kembali. Di saat genting itu, Yuri melihat ada sebuah pintu yang menuju ruangan lain, jadi dia memerintahkan kepada semua orang untuk pergi ke sana. Yuri berspekulasi kalau tiruan si malaikat juga punya skill harmonik, jadi dia bisa memberah diri lagi. Naoi di sini memberikan penjelasan kepada semua orang yang menurutnya berpikiran bodoh kecuali Otonasi yang merupakan panutannya. Dia berkata kalau tiruan itu kemungkinan bisa membelah diri sebelum Kanade menyatukan tiruannya kembali. Dengan ini jumlah tiruan si Kanade kemungkinan akan menjadi sangat banyak. Dan mereka sudah mengetahui kalau kelompok SSS akan datang ke sini, jadi dia menghalau SSS dengan tiruan-tiruan yang telah dibuat. Dengan kata lain, ini seperti perangkap.
Walaupun mengetahui itu, Yuri di sini tidak berniat mundur sama sekali karena teman-temannya pun tidak ingin ditiadakan dengan tenang. Benar saja, mereka dihadang oleh tiruan lain dan di sini Matsushita Godan mengorbankan dirinya untuk menahan pergerakan dari tiruan malaikat agar tidak menyanyiakan peluru teman-temannya. Mereka pun maju lagi ke depan dan merencanakan untuk mengunci pergerakan si malaikat yang punya perawakan kecil dengan teknik kuncian judo. Dengan kata lain, setiap orang harus berkorban supaya bisa terus maju. Selanjutnya adalah bagian Tike untuk mengorbankan dirinya di sini agar teman-temannya bisa lanjut dan kejadian itu terus-menerus berlanjut. Dan Naoi pun menjadi korban selanjutnya, tetapi tidak ada orang yang mau menyebut namanya. Otonashi di sini berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri, tetapi Hinata menahannya karena Otonashi harus sampai ke tempat Kanade karena dia pasti telah menunggu Otonashi. Tapi di saat momen mengharukan itu, tiba-tiba Otonashi jadi bingung Yui itu suka atau benci kepada Hinata. Namun, nasib malang menghampiri Yui yang tertahan oleh kayu. Tetapi dia malah dianggap diserang oleh malaikat menurut Yuripe. Yuri di sini menghadapi Kanade dengan serius dan dia mengetahui kalau Kanade akan memakai skill howling, jadi dia menyuruh Otonashi menutup telinganya. Si malaikat tiruan itu heran kenapa Yui tidak terpengaruh oleh skill itu dan berhasil menusuk si malaikat. Ternyata Yuri di sini menggunakan alat agar tidak bisa mendengar. Otonashi akhirnya bertemu dengan tubuh asli Kanade dan dia meminta kepada Kanade agar menggunakan skill harmonik supaya semua tubuh tiruannya bisa kembali lagi kepadanya. Tapi saat ia menggunakan skill itu, Otonashi diberitahu kalau semua tindakan dan perasaan tiruannya akan memasuki tubuh utama Kanade yang mungkin dia tidak bisa menahannya. Mendengar itu, Otonashi ingin menghentikannya, tetapi semua itu telah terlambat dan Kanade merasa sangat kesakitan sekarang. Yuri di sini menyalahkan dirinya karena telah membuat Kanade menjadi seperti ini, di mana semua kesadaran yang ada di dalam tiruannya masuk ke dalam pikiran Kanade seketika. Namun Otonashi di sini menenangkan Yuri kalau ini bukanlah salahnya dan dia telah melakukan hal yang benar karena telah menghilangkan para tiruan jahat Kanade untuk kebaikan semua orang. Setelah Yuri pergi, Otonashi di sini merasa sedih karena Kanade belum kunjung bangun sampai saat ini. Karena masalah ini, semua anggota SSS menjadi bingung sekaligus khawatir apakah si malaikat itu akan kembali seperti semula atau dia akan menjadi jahat. Tapi saat ini mereka juga tidak tahu apakah si malaikat itu akan bangun atau tidak. Sebab saat kesadaran dari 100 tiruan dia masuk ke dalam tubuhnya sekaligus itu pasti akan sangat mengguncang otaknya dengan parah. Oleh karena itu, Yuri telah mengambil tindakan untuk mencari informasi di area malaikat oleh Takeyama yang mengerti program dan bahasa Inggris. Sedangkan Tike dan Godan menjaga keamanan si malaikat di UKS agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Karena situasi kali ini, Shinam untuk pertama kalinya angkat bicara selain berkata bodoh, hingga membuat teman-temannya terkejut. Tapi Naoi tahu kalau Yuri bisa mengunci semua kemampuan dan mengambil password di komputernya juga, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan berlangsung selamanya, yang berarti si malaikat pasti akan kembali dan membuat data baru jika data lama dihapus sekarang. Saat ini mereka masih tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ternyata saat Otonashi terlibat kecelakaan, dia masih hidup hanya dengan beberapa orang saja yang selamat di dalamnya. Di sana, Otonashi membantu seorang pria yang terluka dan keluar dari kereta. Dia bernama Igarashi. Sayangnya, terowongan ini telah tertimbun reruntuhan dan menutup segala akses keluar. Sinyal untuk meminta bantuan juga telah menghilang di terowongan tertutup ini. Karena itu, Otonashi dan Igarashi membantu para penumpang lainnya yang selamat untuk dievakuasi keluar dan diberikan pertolongan pertama. Di saat semua orang khawatir, Otonashi memutuskan untuk menelusuri bagian belakang terowongan sendiri, namun nasib sial tidak ada yang tahu. Karena kedua terowongan itu telah tertutup oleh reruntuhan juga. Lebih parahnya lagi, Otonashi di sini terkena benturan di bagian perut hingga membuatnya sangat kesakitan parah. Tapi Otonashi mencoba menutupi lukanya dari orang lain supaya mereka tidak khawatir.
Karena itu pula, Otonashi meminta agar semua orang tetap tenang dan mengumpulkan makanan supaya bisa bertahan di sini sambil menunggu bantuan datang. Tetapi di antara orang-orang ini ada yang tidak senang dengan keputusan bahwa Otonashi akan menjadi pemimpin di sini. Igarashi membela Otonashi karena menurutnya hanya dia saja yang paling cocok untuk memimpin, karena dia bisa menenangkan semua orang dengan tindakan cepat dan efisiennya. Di hari kedua mereka bertahan, pasokan makanan dan air semakin menipis. Namun, ada seseorang yang menentang Otonashi kemarin malah mencuri semua air dan makanan itu. Saat tertangkap, dia secara tidak sengaja menumpahkan satu botol air yang sangat berharga. Semua orang merasa kesal dengan pria itu dan ingin memukulinya. Namun, Otonashi bertindak bijak dengan tidak boleh membuang tenaga dan memberikan jatah air minumnya kepada semua orang. Igarashi yang mendengar itu berkata kalau jatah setengah air miliknya akan dibagikan kepada Otonashi. Namun suplai makanan dan air semakin menipis dari hari ke hari. Hal itu membuat satu orang yang terluka cukup parah meninggal dunia. Melihat itu semua orang di sini mulai semakin pesimis dengan keadaan. Di saat tidak berdaya, Otonashi teringat akan adiknya yang selalu bersemangat walaupun dia sakit. Ternyata adiknya masih bisa bertahan itu karena ada orang yang mendonorkan darah untuknya. Di hari ketujuh ini dengan keadaan seperti ini, Otonashi menulis surat wasiat agar jika dirinya tewas, maka dia ingin organ atau bagian tubuhnya didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Melihat tindakan mulia itu, semua orang melakukan hal yang sama untuk menulis surat wasiatnya masing-masing. Siapa sangka di saat terakhir bantuan telah tiba. Namun sayangnya, Otonashi yang sudah terluka parah di bagian perut tidak bisa bertahan lagi dan dia pun tewas sebagai pahlawan penyelamat di dalam insiden kali ini. Setelah itu Otonashi bangun dari tidurnya dan dia sedang diusap oleh Kanade yang telah siuman. Otonashi merasa lega karena Kanade tidak apa-apa. Dia pun menceritakan kalau ingatannya telah kembali semua kepada Kanade. Dia berusaha keras untuk menggapai tujuan barunya menjadi dokter dan ingin menolong orang sebanyak mungkin. Meskipun telah tiada, Otonashi merasa senang karena mungkin organnya telah didonorkan kepada orang yang membutuhkannya dan bisa menyelamatkannya. Mendengar itu, Kanade berkata kalau orang itu pasti akan berterima kasih seumur hidupnya kepada Otonashi meskipun tidak kenal karena dia telah mendonorkan organnya. Dengan ini, seharusnya Otonashi bisa ditiadakan karena dia sudah tidak memiliki penyesalan lagi di dunia ini. Namun Otonashi merasa tidak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja dan ingin terus bersama mereka. Tapi Otonashi menyadari sesuatu kalau tindakan yang dilakukan Kanade yang selalu melawan para pelanggar aturan di sekolah ini, yaitu untuk membuat orang-orang itu merasakan kesenangan dan menghilangkan penyesalan di hati mereka selama hidup. Jika itu terjadi, maka semua orang bisa memulai hidup baru tanpa penyesalan. Ternyata selama ini semua orang telah salah paham dengan tindakan Kanade yang ingin meniadakan seseorang dengan damai. Sebab dia tidak bisa mengungkapkan tujuannya dengan baik kepada semua orang. Dan anggota kelompok SSS pun mengira kalau Kanade itu seperti ingin menghilangkan orang secara paksa dari dunia ini. Kanade di sini ingin bekerja sama dengan Otonashi untuk menenangkan jiwa orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi Otonashi masih berpikir apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Namun dia juga ingin menyelamatkan teman-temannya seperti Yuri yang memiliki masa lalu yang kelam dan memiliki penyesalan terhadap nasib adik-adiknya. Jadi Otonashi menerima tawaran itu dan akan menjadi rekan malaikat kecil Kanade. Tapi karena saat ini kelompok SSS tidak punya musuh, jadi Otonashi tidak bisa bertindak leluasa. Alhasil Otonashi meminta bantuan kepada Kanade untuk kembali menjadi villain dengan cara menjadi OSIS lagi. Meskipun Kanade akan terlihat sendirian lagi, tetapi Otonashi akan berada di pihaknya di balik layar untuk menyelamatkan teman-temannya juga dengan bantuan Kanade. Kanade berhasil memulihkan jabatannya kembali karena dia telah membuktikan kalau lembar jawaban ngaco waktu itu telah dicurangi oleh seseorang. Dan orang-orang yang telah berbuat curang itu juga telah dihukum oleh para guru bersama Otonashi juga. Mulai dari sini Otonashi ingin mengetahui masa lalu para anggota SSS agar bisa menenangkan jiwa mereka. Selanjutnya, Otonashi di sini akan memulai rencana kepada orang-orang di kelompok SSS supaya mereka bisa mencapai impiannya di sini dan dilahirkan kembali. Target pertama misi penyelamatan ini adalah Yui. Karena menurut Otonashi, dia sepertinya sudah cukup merasa tujuannya telah terpenuhi. Maka dengan sedikit dorongan saja, dia mungkin bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Otonashi memberikan simulasi rencananya kepada Kanade, di mana Kanade harus pergi mengambil gitar dari Yui lalu mengatakan kalau permainan gitarnya itu sangat jelek dan mengganggu. Karena itu, secara otomatis mungkin Yui akan mengejarnya dan Kanade harus membawa Yui ke tempat Otonashi di sini.
Setelah itu Otonashi yang akan melakukan sisanya. Kanade juga menunjukkan skill versi kelimanya yang terlihat seperti iblis dibanding malaikat. Jadi Otonashi di sini meminta kalau bisa Kanade membuat sayap juga biar kelihatan seperti malaikat. Di tempat latihan band, Yui ditegur oleh yang lain karena ritme menyanyinya terganggu karena dia memainkan gitar. Jadi mereka meminta agar Yui fokus menyanyi saja tanpa harus menggunakan gitar. Meskipun Yui mengeluh karena ingin terlihat seperti Iwasawa, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kanade pun di sini langsung masuk dan mengatakan, semua orang di sini terkejut dengan kedatangannya, tetapi mereka lebih terkejut lagi karena Kanade secara kebetulan bisa mengetahui kelemahan Yui dalam bernyanyi. Kanade pun melakukan apa yang Otonashi suruh, tetapi Yui di sini tidak mengejarnya. Alhasil, Otonashi akan melihat langsung ke tempat latihan dan Yui menyanyi dengan sangat baik kali ini tanpa memainkan gitar. Tapi Yui tetap tidak bisa menyanyi tanpa gitarnya karena merasa ada yang kurang. Dia pun akhirnya pergi untuk mencari gitar yang disita oleh Kanade. Akhirnya simulasi berjalan seperti yang diinginkan Otonashi. Setelah mendapatkan gitarnya, Otonashi di sini mengatakan kalau Yui bebas melakukan apapun dengan gitarnya di sini. Mendengar itu, Yui senang karena dirinya dibolehkan melakukan hal yang dia inginkan. Tetapi Yui berkata itu tidak apa-apa jika dia tidak menjadi gitarisnya karena Yui masih mempunyai banyak tujuan lain. Akhirnya di sini Otonashi mendengarkan keinginan-keinginan Yui yang sangat banyak, mulai dari bermain baseball, sepak bola, pegulat pro, dan bahkan melakukan German suplex. Dia menginginkan itu karena sejak kecil Yui terlibat kecelakaan dan membuat dirinya lumpuh. Yui hanya bisa berbaring setiap harinya dan dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Tapi dia mempunyai ibu yang sangat baik yang selalu mengurusinya dengan penuh kasih sayang. Di saat sakit itu, Yui selalu menonton acara-acara TV, jadi dia berpikir ingin melakukan apa yang mereka lakukan juga. Oleh karena itu, dia ingin melakukan banyak hal seperti bermain bola, baseball, dan German suplex di sini. Meskipun kemarin dia sudah bermain baseball, tetapi dia ingin memukulnya dan melakukan home run. Mendengar semua permintaan Yui, Otonashi merasa kalau permintaannya itu terlalu berat untuk dilakukan dengan tubuh kecilnya. Tapi Otonashi mengerti perasaan Yui yang ingin melakukan banyak hal yang dia tonton di TV, jadi dia pun akan membantu Yui mewujudkan semua itu. Dimulai dari gulat pro yang bisa dilakukan sekarang, tapi dengan tubuh kecilnya itu, Yui tidak bisa melakukan German suplex. Ternyata masalahnya bukan ada di situ saja, sebab masalah utamanya adalah Yui tidak bisa melakukan kayang. Alhasil, dia latihan kayang dulu beberapa jam dan akhirnya berhasil. Lalu, akhirnya Yui di sini bisa melakukan salah satu mimpinya di dunia ini. Selanjutnya adalah sepak bola. Dan Yui di sini ingin melewati 5 orang terlebih dahulu sebelum mencetak gol seperti Diego Maradona. Meskipun sulit, tetapi Otonashi di sini akan mencoba mengajak Tike dan 4 orang lainnya untuk membantu. Tapi Otonashi juga mencoba untuk menyembunyikan rencana ini terhadap Yuripe. Setelah memberikan berbagai alasan tentang harga diri dari tantangan si malaikat, keempat orang bodoh itu pun mau menerima permintaan Otonashi. Tetapi setelah mereka datang ke lapangan, di sana sudah ada Yui yang menunggu dan membuat semua orang bingung. Karena harusnya si malaikat yang ada di sana. Tetapi karena Yui telah melakukan kick off, Otonashi langsung memprovokasi semua orang untuk menghentikan Yui demi harga diri pria di sini. Dengan bantuan Kanade di luar lapangan, Yui berhasil melewati Noda. Otonashi pun ikut membantu dengan cara menyeruduk Tike yang berhasil merebut bola dan meskipun Yui bertindak kasar kepada Fujimaki, dia memerankan peran wasit juga. Hingga akhirnya Yui berhadapan one-on-one dengan Hinata. Lalu, walaupun Hinata ingin menangkap bola itu, tetapi Kanade berhasil membelokkannya dan terjadilah gol. Hinata dan yang lainnya tidak percaya mereka bisa dikalahkan oleh Yui seorang. Selanjutnya adalah memukul baseball hingga melakukan home run. Tapi untuk melakukan itu, Otonashi menemani Yui berlatih dari hari ke hari supaya pukulannya bisa lebih keras dan terukur. Di saat mereka latihan, Hinata melihat kegiatan mereka berdua dari jauh, lalu Hinata meminta Otonashi untuk melemparkan bola untuknya. Tapi meskipun telah bekerja keras selama beberapa hari, Yui tetap tidak bisa melakukan home run. Otonashi pun melihat juga kalau tangan Yui telah banyak terluka akibat terlalu banyak memukul.
Karena merasa tidak mungkin melakukan home run, Yui pun di sini menyerah untuk melakukannya, tetapi dia juga telah merasa sudah senang dengan kegiatan yang dilakukan sekarang karena sebelumnya dia belum pernah bergerak sebanyak ini. Yui berterima kasih kepada Otonashi karena mau menemaninya untuk melakukan hal yang dia ingin lakukan. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin Yui wujudkan, yaitu pernikahan, di mana itu merupakan titik paling bahagianya sebagai wanita. Namun Yui yang lumpuh sadar kalau dirinya mungkin tidak akan bisa menikah karena dia akan selalu membebani orang itu selama hidupnya. Dia merasa dewa itu jahat karena telah merenggut semua kebahagiaannya. Otonashi merasa kalau itu tidak benar, tetapi dia juga tidak bisa menerima tawaran menikah dari Yui. Namun tiba-tiba, Hinata dengan serius berkata kalau dirinya akan menikahi Yui dan menerima apa adanya. Yui awalnya tidak mempercayainya, namun Hinata di sini terus meyakinkan kalau Yui boleh bergantung kepada dirinya. Mau bagaimanapun keadaannya, Hinata tetap akan menikahi Yui. Meskipun mereka tidak saling kenal di dunia nyata, tetapi Hinata yang bercita-cita ingin menjadi pemain baseball pasti akan menemukan Yui dengan cara yang tidak disengaja memecahkan kaca jendela di rumahnya. Dan saat itulah mereka pasti bertemu. Jika sampai Yui masih belum bisa berjalan pun, Hinata tetap akan menemaninya dan membahagiakannya. Setelah itu, hari demi hari, Hinata akan selalu berkunjung dan menemaninya bersama orang yang sangat berharga bagi Yui, yaitu ibunya. Hinata akan menerima semua kekurangan Yui dan menjadikannya cinta yang tidak ternilai. Mendengar itu, Yui merasa sangat bahagia. Hingga akhirnya, Yui pun telah ditiadakan karena dia berhasil mewujudkan semua impiannya dan jiwanya juga bisa tenang di dunia ini sebelum memulai kehidupan baru. Tapi Hinata di sini masih belum bisa menyusul Yui karena saat ini dia masih mempunyai tugas menemani teman-temannya di sini yang mengkhawatirkan. Tapi Hinata tetap akan memegang janjinya untuk bisa bersama Yui nantinya. Sumpah sedih banget guys admin nontonnya, mulai dari rekaman, nonton, ngedit, sampai netesin air mata loh. Oke, lanjut. Di sisi lain, Yuri menerima informasi kalau ada bayangan misterius yang menyerang Noda dan Oyama. Bisa dikatakan ini merupakan situasi yang gawat. Saat jam perkumpulan akan dimulai, tiba-tiba Hinata dan Naoi menyapa Otonashi secara bersamaan. Namun Hinata tidak ingin Naoi ada di sini karena dia mempunyai urusan dengan Otonashi. Mendengar itu, Naoi menghipnotis Hinata untuk menjadi tisu toilet. Naoi berkata kalau dia juga mempunyai urusan dengan Otonashi yang dia hormati. Ternyata baik Naoi atau Hinata telah mengetahui rencana Otonashi yang ingin meniadakan setiap orang dari kelompok SSS dengan cara mewujudkan impian mereka. Meskipun Naoi sudah tidak memiliki penyesalan, tetapi dia ingin bersama Otonashi dan membantunya. Namun, tiba-tiba terdapat sebuah bayangan aneh yang ingin menelan Naoi. Untungnya, Otonashi menyelamatkan Naoi dan mengalahkan bayangan itu. Karena ini merupakan serangan kedua kepada kelompok SSS, Yuri meminta agar Yusa memberitahu kepada semua member untuk selalu waspada dan harus ditemani minimal satu orang. Meskipun kemungkinan ini ulah si malaikat, tetapi Yuri masih belum tahu kepastiannya, jadi dia pergi ke ruang OSIS dan memanggil si malaikat lewat pengumuman. Mendengar itu, Otonashi dan yang lainnya ikut pergi ke sana karena ingin mengetahui percakapan Yuripe dengan si malaikat. Mereka takut kalau rencana untuk meniadakan orang dengan bahagia diketahui oleh Yuripe. Yuri curiga kenapa Otonashi dan yang lain datang ke sini, namun Naoi di sini bisa membuat alasan yang logis hingga membuat Yuripe memaklumi mereka ada di sini. Setelah bertanya kepada Kanade, ternyata bayangan itu bukanlah ulahnya. Yuri masih curiga, jadi dia meminta izin kepada Kanade untuk memasuki ruangannya dan mengecek program terbaru yang dia perbarui kemarin, tepat para bayangan itu muncul. Ternyata yang Kanade setting itu hanya menambahkan sayap sebagai aksesoris berdasarkan saran Otonashi. Namun Naoi di sini lagi-lagi membantu ngeles kalau itu semua adalah permintaannya sebagai wakil ketua OSIS supaya Yuri tidak mengetahui rencana Otonashi yang ingin meniadakan teman-teman lainnya dengan damai seperti Yui. Pokoknya, setiap keraguan yang dipertanyakan oleh Yuri, Naoi selalu menyapu bersih dengan alasan yang cukup logis. Kemudian Yuri mendapatkan informasi dari Takeyama kalau program di tempat Kanade memang tidak ada yang baru dan hanya aksesoris biasa. Jadi semua yang dikatakan Kanade adalah kebenaran dan bukan dia pelaku di balik serangan bayangan. Di saat perbincangan itu, tiba-tiba Hinata mendengar suara tembakan di luar. Ternyata di sana, Noda bersama yang lainnya dikepung oleh bayangan hitam. Otonashi pun meminta bantuan kepada Kanade dan dia dengan keren menunjukkan sayapnya yang baru disetting kemarin dengan indah.
Yuri tidak bisa berdiam diri begitu saja, dia pun ikut terjun untuk membantu Noda dan yang lainnya. Para anggota kelompok SSS pun berusaha keras melawan monster bayangan itu, sedangkan Kanade... Di saat genting itu, Yuri melihat ada NPC yang menjadi monster bayangan. Tidak lama dari itu, mereka semua berhasil mengalahkan para bayangan dengan susah payah. Kemudian, Fujimaki datang dengan panik karena Takamatsu telah tertelan oleh monster bayangan tersebut. Yuri mengira kalau dunia ini telah menjadi aneh mungkin karena mereka sudah terlalu lama di dunia ini sebagai pemberontak. Di sana, Oyama melihat kalau Takamatsu ditelan ke tanah oleh monster bayangan. Besoknya, anggota SSS melihat kalau Takamatsu ada di ruangan kelas, namun dia terlihat seperti lupa ingatan dan tidak mengetahui apa yang terjadi kemarin. Dia bahkan mengganti seragamnya menjadi siswa NPC biasa. Yuri di sini menyimpulkan kalau Takamatsu telah menjadi NPC sejak tertelan bayangan itu. Hinata dan yang lainnya merasa tidak bisa menerima kalau Takamatsu menjadi NPC dan akan ada di dunia ini selamanya bersama NPC lainnya, karena hal itu bisa dikatakan lebih buruk dari kematian. Setelah itu, Yuri mengumpulkan semua anggota SSS di gor olahraga dan menjelaskan situasi genting sekarang, di mana monster bayangan muncul dan orang yang tertangkap akan menjadi NPC seperti Takamatsu. Ternyata Yuri juga telah tahu tentang pergerakan otonasi yang ingin meniadakan orang-orang di sini. Dia menganggap kalau itu adalah cara atau jalan keluar lainnya yang bisa ditempuh oleh para manusia di sini. Lebih baik ditiadakan lalu direinkarnasikan atau memilih jalan bertarung jika mereka tertangkap akan menjadi NPC lalu belajar selamanya di dunia ini. Otonasi di sini memberikan penjelasan kepada semua orang tentang rencananya dan kebenaran tentang dunia ini. Alasan mereka terdampar ke dunia ini karena mereka masih memiliki penyesalan di dunia yang belum tercapai. Namun jika impian mereka tercapai, maka mereka telah siap untuk memulai hidup baru dan ditiadakan dari dunia ini. Meskipun awalnya tidak ada yang percaya, tetapi Naoi dan Hinata berhasil meyakinkan mereka karena Yui telah menemukan kedamaian dan impiannya telah terwujud di dunia ini seperti Iwasawa. Yuri juga akan menyerahkan kepada mereka mau memilih jalan yang mana, karena dirinya juga akan memilih jalan yang ingin dia pilih. Oleh karena itu, semua orang boleh memikirkannya terlebih dahulu. Selanjutnya, Yuri meminta kepada Otonasi agar Kanade ikut bertarung melawan monster bayangan itu karena dia mempunyai kekuatan yang hebat. Tapi Otonasi dan yang lainnya baru menyadari juga kalau Kanade bukanlah malaikat yang sebenarnya setelah diberitahu oleh Yuri. Sebab Kanade juga adalah manusia. Seperti yang dikatakan Kanade saat awal bertemu dengan Otonasi kalau dia bukanlah malaikat. Tetapi karena Kanade masih berada di dunia ini, tentu dia masih punya penyesalan dan Otonasi akan membantu Kanade untuk menyelesaikan masalahnya. Namun di sini Yuri sepertinya ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Walaupun Hinata dan Otonasi mengatakan kalau mereka tetap akan membantu Yuri, tapi Yuri berkata dia akan melakukan apa yang dia inginkan selagi yang lainnya memikirkan jalan yang akan mereka pilih. Jika saat Yuri kembali ke sini dan semua orang telah tiada, maka dia akan menyimpulkan kalau Otonasi dan Hinata berhasil menyelesaikan penyesalan mereka di dunia. Cuplikan arigato. Arigato. Semua orang pun menikmati waktu bersama atau menyendiri untuk merenung dan memikirkan pilihan sulit di antara menempuh jalan yang baru ataukah mereka harus bertahan lalu ditiadakan di dunia yang mulai kacau ini. Mereka semua sadar kalau anggota kelompok Shinde Sekai Sensen atau SSS telah berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Takeyama sepertinya telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang membuatnya puas, jadi dia pun bisa ditiadakan. Yuri di sini bersiap melakukan sesuatu dan mempersiapkan senjatanya karena dia mengetahui sesuatu kalau para NPC diprogram ulang, maka ada seseorang yang melakukan hal itu di balik layar dengan komputer. Bisa dipastikan juga dia adalah manusia yang bermain seperti dewa di dunia ini. Yuri pun mendatangi tempat yang memiliki kemungkinan orang tersebut ada di sana. Yuri mendatangi ruang komputer di perpustakaan. Di sana ada seseorang yang sedang memainkan komputer dengan gerak-gerik mencurigakan. Tetapi setelah diinterogasi, ternyata dia hanyalah guru teknisi yang memperbaiki komputer karena selalu ada bagian yang hilang di bagian komputer ini akibat dicuri oleh seseorang. Setelah guru itu pergi, Yuri di sini kembali ke dalam dan menemukan ruang bawah tanah yang kemungkinan dipakai oleh si orang misterius yang menyebabkan kekacauan ini. Tapi lagi-lagi ruang bawah tanah ini sepertinya menuju ke tempat guild yang telah ditinggalkan. Di sisi lain, Kanade dengan gagah berani menghadapi para bayangan itu sendirian. Lalu Otonasi dan yang lainnya telah siap memulai pertempuran melawan para bayangan sampai mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi setelah mereka keluar, anggota grup band Girl Demo dan yang lainnya telah menunggu di luar.
Mereka mengatakan kalau sebenarnya sudah tidak memiliki penyesalan apapun di dunia ini karena sudah cukup bersenang-senang dengan kelompok SSS dan ngeband bersama Iwasawa dan Yui yang tidak tergantikan karena mereka ngeband hampir setiap harinya. Otonashi yang mendengar itu merasa senang dan lega karena mereka bisa menikmati waktu kehidupan di dunia ini. Hisako pun berkata kalau di dunia nanti mereka akan membentuk band kembali dan Otonashi bersama yang lain harus menontonnya. Dengan ini, grup band Girl Demo resmi bubar dan menghilang bersama anggota SSS sisanya karena mereka sudah tidak memiliki penyesalan apapun. Jana, Shinji. Naoi mengucapkan selamat karena ada orang yang telah diluluskan kembali dari dunia ini kepada Otonashi. Namun tidak lama dari itu, monster bayangan kembali dan jumlah mereka semakin banyak karena para NPC telah berubah menjadi bayangan semua. Tetapi satu persatu anggota dari SSS sisanya datang untuk membantu Otonashi. Kemudian di saat Matsushita Godan datang, semua orang di sini hampir tidak mengenalinya karena dia berubah menjadi kurus dan keren setelah berlatih di gunung dengan waktu yang cukup lama. Tetapi semakin lama mereka bertarung, semakin banyak pula bayangan yang baru datang. Kemudian Shina di sini datang dan mengatakan kalau keberadaan Otonashi itu sama berharganya seperti 100 orang, jadi dia meminta Otonashi untuk mencari Yuripe. Kembali ke arah Yuri yang ada di dalam lorong menuju Guild Lama, dia dihadang oleh bayangan-bayangan yang semakin banyak jumlahnya. Namun jumlah peluru Yuri semakin menipis di sini. Untungnya si ketua Guild Senjata datang dan mengatakan kalau mereka telah mendengar semua informasinya. Semua member guild senjata juga telah memutuskan untuk pergi duluan. Si ketua guild pun memberikan senjata kepada Yuri untuk menyelesaikan masalah ini dan dia pun pamitan sambil berterima kasih kepada Yuri karena tanpa dia mereka tidak bisa merasakan kesenangan di dunia ini. Di sisi lain, Kanade melihat para NPC berubah menjadi bayangan semakin banyak dan dia seperti merasakan sesuatu kepada Yuri. Sedangkan Yuri yang sedang beristirahat berpikir kalau saja sejak dulu dia menyadari hal ini mungkin dia bisa berteman dengan Kanade sebagai sesama gadis. Tetapi di saat itu pula para bayangan datang ke arah Yuri dengan jumlah yang cukup banyak hingga akhirnya Yuri di sini tiba-tiba tersadar di dalam kelas sambil mengikuti pelajaran seperti murid biasa lainnya. Tetapi dia merasa seperti telah melupakan sesuatu hal yang penting. Setelah beberapa saat, dia semakin yakin kalau seharusnya dia tidak berada di sini karena tempat ini terlalu menenangkan dan terlalu indah untuk dia alami. Dia merasa kalau kehilangan ingatan dan melakukan kehidupan baru bisa dilakukan. Namun Yuri tahu kalau itu terjadi seperti itu, maka itu bukanlah hidupnya lagi. Setelah itu, kelas menjadi kosong dan monster bayangan datang ke sana. Untungnya, Hinata dan Otonashi datang menyelamatkan Yuri karena Kanade merasakan sesuatu yang buruk terjadi kepada Yuri. Berkat bantuan mereka, Yuri bisa selamat, dan mereka bisa datang ke sini berkat teman-teman yang lain yang bertarung di atas. Mereka pun maju lebih dalam lagi, tetapi monster bayangan itu semakin tambah banyak. Kanade dengan berani maju sendirian lalu memusnahkan monster bayangan itu dengan cepat. Tapi masih banyak monster bayangan yang berdatangan, jadi Otonashi di sini meminta kepada Yuri untuk menyelesaikan semua ini sementara mereka menahan monster bayangan. Di sana, Yuri melihat ruangan komputer yang di dalamnya ada seorang pria misterius yang menunggu tempat ini. Yuri menanyakan apa yang dia lakukan, dan pria itu menjawab kalau dia bukanlah orang yang mengatur program ini, karena dia hanya menjalankan tugas untuk menggunakan software yang dirancang untuk memodifikasi pada material dunia ini. Dia melakukan itu karena telah terjadi hal yang seharusnya tidak boleh terjadi di sini. Hal itu adalah cinta. Yuri di sini menyadari kalau seseorang mulai tumbuh perasaan cinta, pasti orang tersebut akan ditiadakan seperti Yui. Tapi saat ini ada orang yang mempunyai cinta, namun mereka belum ditiadakan yang menyebabkan orang tersebut berpikir dunia ini pasti adalah surga. Dan pria itu tidak menginginkan hal tersebut karena dunia ini bukanlah surga, namun tempat di mana mereka menyelesaikan penyesalannya di dunia sebelum dilahirkan kembali. Dengan kata lain, tempat ini adalah untuk meluluskan setiap orang yang berhasil mencapai tujuannya. Pria itu berkata kalau Yuri bisa datang sampai ke sini, maka dia bisa menjadi dewa di dunia ini. Dengan kata lain, Yuri bisa membuat tempat ini menjadi surga. Menyadari itu, awalnya Yuri merasa senang dan tertawa karena akhirnya dia bisa menguasai dunia ini. Tetapi dia tidak mungkin melakukan hal itu karena alasan Yuri bertempur sampai sejauh ini karena dia ingin melindungi semua orang. Mendengar itu, si pria misterius itu mendeteksi rasa cinta yang lebih mendalam.
Seharusnya Yuri telah ditiadakan, tetapi dia masih ada di sini karena ingin menyelamatkan teman-temannya. Yuri pun meminta kepada si pria misterius untuk mematikan semua komputer ini, tapi si pria itu mengatakan kepada Yuri boleh berpikir lebih lama lagi atas keputusannya. Tetapi Yuri yang pernah mengalami kehilangan orang berharga setiap 10 menitnya, dia pun dengan brutal menghancurkan semua komputer di sini karena teman-temannya sedang menunggu untuk diselamatkan olehnya. Hingga akhirnya semua komputer telah rusak dan semuanya pasti telah selamat. Meskipun telah berhasil, Yuri merasa sedih karena ingatan dan hubungan persahabatannya di dunia ini dengan yang lainnya akan terhapus. Ia juga akan melupakan adik-adiknya yang telah tiada karena Yuri akan dilahirkan kembali. Tapi tiba-tiba, bayangan adik-adik Yuri datang dan mereka mengatakan kalau semuanya sudah cukup. Mereka merasa bangga dengan kakak mereka yang mencoba untuk melindungi mereka waktu itu sampai detik ini. Jadi adik-adiknya ingin agar kakaknya bahagia juga tanpa penyesalan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Yuri pun menangis sejadi-jadinya karena dia merasa telah berjuang sekuat tenaga sampai saat ini hanya demi mendengar perkataan itu. Setelah itu, Yuri tersadar di ruang UKS dan ditemani oleh Otonashi dan yang lainnya. Mereka ada di sini karena merasa khawatir kepada Yuri. Meskipun bayangan itu telah hilang semua, mereka tidak akan mungkin meninggalkan Yuri sendirian di dunia ini. Karena dia berkata kepada Otonashi kalau Yuri mungkin telah berdamai dengan dirinya sendiri tetapi dia tetap ada di sini. Yuri merasa malu karena dirinya sebagai pemimpin kelompok SSS malah menyelesaikan masalahnya duluan dibandingkan yang lain. Naoi di sini ingin menghipnotis Yuri untuk mengecek kebenarannya. Namun, dilihat dari reaksinya, apa yang dikatakan Kanade itu adalah kebenaran. Selanjutnya, Yuri diajak ke dalam sebuah kegiatan yang ingin Kanade lakukan sebelum ditiadakan di dunia ini. Diketahui juga teman-temannya yang lain seperti Noda, Fujimaki, dan yang lainnya telah pergi duluan. Bahkan Takamatsu yang telah ditelan oleh bayangan juga sudah kembali dan meninggalkan dunia ini. Mereka menitipkan salam kepada Yuri yang telah menjadi pemimpin hebat dan mereka merasa sangat bahagia juga menghabiskan waktu bersama semuanya sampai detik ini. Saat berjalan, Kanade menyajikan lagu terakhir Iwasawa yang berjudul My Song karena Kanade sangat menyukainya. Ternyata hal yang ingin dilakukan Kanade adalah acara kelulusan dari kelompok Shinde Sekai Sensen karena Kanade ingin merasakannya secara langsung, kelulusan sekolah yang terlihat sangat dinantikan dan membahagiakan itu. Segala persiapan telah disiapkan oleh Otonashi dan yang lainnya untuk upacara kelulusan ini. Tapi Otonashi dan Hinata menyadari kalau jiwa kepemimpinan Yuri seperti hilang saat teman-teman yang lain setelah pergi. Saat ini dia terlihat seperti lebih feminim dibandingkan biasanya. Upacara kelulusan Shinde Sekai Sensen pun dimulai. Mulai dari menyanyikan lagu kelulusan buatan Kanade yang terfokus kepada Mafotofu kesukaannya. Coretan ini memang seperti Kanade banget. Setelah itu mereka membagikan ijazah kelulusan dari Hinata yang kalah sulit untuk menjadi capsek. Pertama, Kanade yang menerima ijazah itu. Dia terlihat sangat bahagia dan senang karena bisa merasakan momen mengharukan ini. Selanjutnya Naoi Ayato yang seperti biasa terlihat sok namun dia aslinya baik juga. Kemudian giliran Yuri yang maju. Dia sedikit menjahili Hinata yang cosplay menjadi capsek. Tapi setelah itu Yuri merasa terharu dengan ijazah buatan Kanade karena di sana bertuliskan rasa terima kasih kepada Yuri yang telah berusaha di sekolah ini sampai akhir sebagai pasukan dunia kematian. Selanjutnya giliran Otonashi dan ditutup oleh Hinata yang diberikan ijazah oleh Otonashi. Kemudian Otonashi di sini memberikan pidato terakhir di mana dia menceritakan kembali awal pertemuannya dengan Yuri waktu itu dan akhirnya Otonashi mengetahui kalau orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang merasa tidak puas dengan kehidupannya karena ketidakadilan yang diterima ketika hidup. Mereka membelot untuk melawan dewa di sini. Tapi setelah ingatan Otonashi kembali, dia bisa mengikhlaskan masa lalunya. Dia merasa bahagia bisa bermain dan melakukan banyak hal bersama semua orang di sini. Memang sangat sulit untuk melupakan kenangan ini. Namun karena saat mereka akan dilahirkan kembali, ingatan mereka di sini pasti akan dihapus dan melupakan semua wajah teman-temannya. Tapi Otonashi yakin kalau ikatan mereka dalam persahabatan pasti akan selalu ada sampai kapanpun. Hingga akhirnya kelima orang di sini akan diluluskan, lalu grup Shinde Sekai Sensen pun akan dibubarkan.
Terakhir, mereka menyanyikan lagu bagi jasa para guru sebagai bentuk penghormatan terakhir dan nyanyian perpisahan untuk semua orang. Dengan ini, grup Shindesekai Sensen pun resmi dibubarkan. Selanjutnya, orang pertama yang ingin mengucapkan perpisahan adalah Naoi yang sangat berterima kasih kepada Otonashi karena telah menyadarkan dan membimbingnya dengan baik sampai saat ini. Kemudian, Yuri di sini meminta maaf kepada Kanade karena telah menganggapnya musuh sejak awal. Dia berharap bisa berteman dengan Kanade dari awal dan menghabiskan banyak waktu dengan melakukan banyak hal dengannya. Tapi ini adalah perpisahan yang harus mereka lewati. Yuri pun berterima kasih kepada semuanya, lalu dia pun pergi. Selanjutnya, bagian Hinata yang akan pergi duluan. Dia berterima kasih kepada Otonashi karena dialah yang telah memulai ide ini untuk meniadakan anggota SSS dengan cara menyelesaikan penyesalan mereka. Tapi Otonashi berkata kalau ini semua hanyalah kebetulan karena dia kehilangan ingatan. Tapi Hinata tetap berterima kasih kepada Otonashi, kemudian dia pun pergi. Jana, shinyu! Hingga akhirnya hanya tinggal Otonashi dan Kanade saja yang belum pergi memulai hidup baru seperti yang lainnya. Otonashi pun mengajak Kanade untuk mencari udara segar di luar. Di sana, Otonashi bertanya kepada Kanade apakah dia ingin tetap di sini bersama Otonashi selamanya. Otonashi mengatakan itu untuk membimbing orang-orang baru yang datang ke sini karena suatu penyesalan. Jika mereka di sini, mungkin orang-orang itu akan merasakan kebahagiaan karena bisa diarahkan oleh Otonashi dan Kanade. Namun, alasan sebenarnya Otonashi ingin tetap di sini bersama Kanade adalah karena Otonashi mencintai Kanade. Tapi Kanade di sini tidak menjawabnya karena jika dia menjawab, mungkin dia akan dihilangkan begitu saja. Sebab Kanade di sini mempunyai penyesalan lain agar jiwanya tenang. Hal itu adalah untuk berterima kasih kepada Otonashi karena berkat wasiat Otonashi yang ingin organnya didonorkan, Kanade berhasil selamat dengan jantung dari Otonashi. Alasan Kanade datang ke sini juga mungkin adalah suatu cara agar dia bisa berterima kasih secara langsung kepada Otonashi. Kanade sebenarnya tahu kalau dari awal Otonashi adalah orang yang mendonorkan jantungnya kepadanya. Karena dia tidak memiliki jantung di dunia ini dan Kanade melihat ingatan masa lalu Otonashi ketika dulu. Oleh karena itu, Kanade ingin mendengar perasaan Otonashi sekali lagi. Tapi Otonashi di sini tidak ingin Kanade hilang dari dunia ini dan melupakannya. Tapi Kanade mengatakan kalau dia telah belajar banyak hal mengenai arti kehidupan dari Otonashi Yuzuru. Pada akhirnya, Otonashi Yuzuru mengungkapkan perasaannya dengan sangat tulus kepada Tachibana Kanade. Otonashi di sini tidak ingin Kanade pergi, tetapi dengan aturan dunia ini, Kanade menghilang karena dia merasa bahagia dan semua penyesalannya telah hilang. Perkumpulan orang-orang bodoh yang merawan rasa ketidakadilan satu persatu mulai menghilang karena mereka semua telah menemukan kebahagiaannya masing-masing. Hingga pada akhirnya, semua orang di kelompok Shindesekai Sensen pun menghilang di dunia setelah kematian. Namun di post credit scene kita diperlihatkan Kanade yang menyanyikan lagu My Song dari Iwasawa saat direinkarnasi. Dan di sana terlihat bahwa Otonashi yang sudah direinkarnasikan mendengar suara itu. Dan film pun berakhir guys. Sungguh cerita yang sangat bagus. Perasaan kita dibuat seperti roller coaster dalam anime kali ini, di mana di dalamnya terdapat komedi, action, dan drama. Dari anime ini, Adwin belajar arti kehidupan sebenarnya. Walaupun kita melihat ketidakadilan Tuhan di dunia ini, kita tetap harus maju untuk mencari kebahagiaan lain yang ingin kita capai. Jika di dunia tidak bisa tercapai, setidaknya mungkin di akhirat akan mencapainya. Jika kalian suka dengan anime-anime seperti ini, dibuat alur ceritanya, jangan lupa like yang banyak ya. Jangan lupa untuk tonton anime aslinya juga, supaya kalian bisa dapat feel-nya lebih langsung. Kalian juga bisa komen anime apa lagi yang ingin dibahas. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menuju 100.000 subscriber tahun ini. Semoga puasa kalian lancar semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.